Ya Allah, seorang istri membunuh suaminya. Di mana-mana kan seharusnya istri itu selalu bersama suaminya, membangun rumah tangga ya, supaya hidup harmonis. Tapi ini malah ngebunuh. Berarti bisa dibilang, bisa dibilang ini hati istrinya ini rusak ya mungkin jamaah ya. Nah aku mau tanya sama Ustadz Syam. Ustadz kalau tadi aku sudah nanya sama Ustadz Azhari hal-hal yang membuat hati rusak. Nah aku pengen tahu nih bagaimana cara memperbaiki hati yang rusak Ustadz Syam. Silakan. Oh, Masya Allah, ini agak berat. Allahu alam, mungkin ada orang-orang yang seperti tadi sang ibu yang melakukan suatu hal yang keji, tapi kita juga harus harus cari tahu motifnya apa. Tidak mungkin Allah menciptakan seorang manusia dengan hati yang sudah mati dari awal, tidak. Tapi kita yang menyebabkan hati itu mati. Tadi guru kita Ustadz Azhari sudah menyampaikan penyebab-penyebabnya. Kemudian marilah kita mengambil pelajaran darinya. Tinggal kita mencari dan melakukan apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari. Yang pertama adalah setiap melihat suatu kejadian, ambil ibrahnya, ambil hikmahnya. Karena orang yang tidak menggunakan hatinya jarang sekali dapat mengambil hikmah dan pelajaran daripada setiap hal yang terjadi. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Ini adalah bulan Ramadan yang paling bagus untuk beristighfar karena Allah katakan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di saat sahur atau di waktu sahur mereka memperbanyak yang namanya ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar itu bukan hanya lisan kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Enggak, istighfar itu adalah istighfar. Ada antara jasmaninya, berikut pula ruhaninya, begitu pula jiwanya yang menjadi dekat dengan Allah disebabkan mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan, mengakui bahwa tanpa ampunan Allah dia tidak bisa yang namanya masuk ke dalam surganya, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang berbicara ini juga belum memiliki hati yang bersih, mungkin yang berbicara ini juga tidak memiliki qalbun salim. Akan tetapi mari kita sama-sama belajar surah yang sangat panjang di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah. Itu sudah diawali dengan hati yang sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam sana ada hati yang sakit. Kemudian masih juz 1 Allah sudah membahas thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Masih di surah Al-Baqarah Allah sudah mengingatkan kita tentang hati. Hati yang sudah sakit dari sana menjadi hati yang keras menjadi batu. Sehingga dikatakan lebih keras daripada batu. Au asyaddu qaswa. Kenapa? Batu saja, batu gunung saja masih bisa kita pecahkan menjadi kerikil. Masih kita bisa pecahkan menjadi pasir, batu gunung. Akan tetapi kalau hati yang sudah mengeras, bagaimana cara kita untuk melunakkannya? Sangat susah sekali untuk melunakkannya. Maka yang paling awal adalah memperbanyak yang namanya beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sekarang adalah Syahrul Mubarak, bulan suci Ramadan. Yang kedua, memperbanyak dekat dengan majelis ilmu. Sekarang mungkin jamaah sedang duduk di depan TV untuk menonton acara ini. Insya Allah kita berbagi bagaimana cara kita untuk sama-sama membersihkan hati kita. Jangan ketika ada orang yang membaca Al-Quran mendengarkan kayaknya ria. Jangan ketika tetangga kita sedekah kita mengatakan kayaknya pengen dilihat aja tuh nggak ikhlas. Jangan ketika ada orang lain yang berbuat salah mengatakan, ada orang yang kasih bingkisan, dikasih bungkusan mie instan, jangan-jangan isinya sampah. Walaupun ada memang orang yang melakukan itu, orang bodoh yang melakukannya, orang jahil itu yang nggak punya akal sama sekali. Maka kita jangan seperti itu. Apapun yang dilakukan orang lain kita berusaha berbaik sangka kepadanya. Yang membuat hati kita kotor adalah ketika kita berburuk sangka, bersuudzon kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, apalagi untuk membersihkan hati kita, memperbanyak sholat malam. Di saat kita berdua kepada Allah, di saat tidak ada orang lain yang melihat kita beramal, disitulah kita melatih apakah hati kita masih berfungsi, apakah kita masih bisa menikmati yang namanya ibadah tanpa didengar dan dilihat oleh orang lain. Di saat sujud, di saat gelapnya malam, tidak ada yang mendengarkan bacaan Quran kita, tidak ada yang melihat kita sholat malam. Itulah kenapa Allah katakan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah memberikan kedudukan yang tinggi yang mulia. Kenapa? Di saat
itulah benar-benar kita memperlihatkan kepada Allah. Ya Allah, aku tulus beribadah. Aku tidak ada maksud lain beribadah karena nggak ada orang lain yang melihatku. Gitu. Masya Allah. Boleh diulang lagi Ustaz, istighfar. Istighfar, kemudian selalu berbaik sangka Berbaik terhadap sangka. orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sholat malam. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Itulah cara Majelis ilmu, maaf saya lupa. Majelis ilmu. Masya Allah kita belajar, apalagi kita bisa belajar juga di Islam itu indah. Cara untuk memperbaiki hati-hati yang rusak, Masya Allah. Jamaah mengingatkan kembali untuk jamaah yang ada di rumah, kita saling mendoakan saudara kita supaya wabah ini segera berakhir dan semoga kehidupan kita ke depannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan satu lagi ada informasi yang lebih penting lagi juga, Ramadan I Mean Love sebelum berbuka puasa wajib nonton nih bersama Habib Usman bin Yahya dan Kartika Putri. Ada lagi nih, ini penting insya Allah akan kita lakuin setiap hari, kita akan Skype dengan jamaah yang ada di rumah. Jadi jamaah bisa DM ke Instagram kita nih, ID-nya atau email atau nomor telepon yang bisa tersambung dengan Skype kita. So jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.